Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew Geri Putra dari kelas 10 TKJ 1, kelas Standar Industri di SMKN 1 Majalaya. Di video kali ini saya akan membahas modul 3 tentang networking model. Langsung kita mulai. Yang pertama ada definisi dari networking model. Networking model adalah sebuah konsep arsitektur yang digunakan sebagai standar dalam jaringan. Selain menjadi standar, networking model ini juga memberikan panduan bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun satu jaringan komputer itu sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah standar atau spesifikasi umum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Kita lanjut, bisa kita lihat di sini ada perbedaan sebelum dan sesudah dibuatnya standar networking model. Sebelum dibuatnya standar networking model, susunan ataupun strukturnya itu tidak terstruktur, jadi acak-acakan. Jaringan atau datanya itu acak, tidak tersusun. Kemungkinan juga jaringan atau datanya itu berkemungkinan besar bertabrakan. Kalau sesudah ada standar networking model, jaringan sama datanya itu udah mulai tersusun dan terstruktur. Jadi mengurangi atau enggak berkemungkinan bertabrakan. Jadi kemungkinan bertabrakannya sangat kecil atau hampir gak ada kemungkinan bertabrakan. Nah, bisa dilihat sebelum dan sesudahnya. Langsung kita lanjut. Ada dua networking model. Yang pertama ada TCP/IP. Yang kedua ada OSI. TCP/IP networking sekarang banyaknya memakai TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih less formal dibanding OSI. Sebaliknya, kalau OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Jadi TCP/IP itu kayak versi upgradean dari OSI. TCP/IP lebih simple. Kalau OSI itu lebih ribet juga karena punya 7 lapisan layer. Kalau TCP/IP ini ada yang 4, ada yang 5 layer gitu. Nanti kita jelasin. Langsung kita lanjut lagi. Lanjut kita OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau disingkat ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan. 7 lapisan. Dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar kerja yang konsisten. Kita lanjut lagi. Ada TCP/IP model. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet, juga didesain lebih sederhana dibanding OSI model dengan hanya 4 lapisan. 4 lapisan. Model ini dibuat oleh US Department of Defense atau DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke satu lapisan yang lebih luas. Langsung kita lanjut. Cara kerja jaringan TCP/IP. Sebenarnya cara kerja jaringan TCP/IP dengan OSI model itu sama sih. Jadi cara kerjanya memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi mengirimkan sekaligus menentukan rute pengiriman paket data. Nah, paket berhasil dikirimkan ke tujuan jika paket sudah terkirim dan sampai di alamat tujuan. Selanjutnya, layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal,
penerjemahan sinyal menjadi data hingga akhirnya disusun menjadi file utuh. Kita bisa lihat di gambar cara kerjanya. Paket data dikirim oleh pengirim melalui router. Router akan mencari jalan tercepat untuk mengirimkan data kepada penerima. Seperti itu. So, kita lanjut lagi. Di sini ada layer-layer dari OSI dan TCP/IP model. Nah, kalau OSI model memiliki 7 lapisan layer, 7. Yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. TCP/IP ada 2, ada yang memakai 5, ada yang memakai 4 layer. Nanti yang akan kita bahas paling memakai 4 kalau nggak salah itu. Pokoknya 4 atau 5 gitu. Kenapa bisa 5 atau 4? Jadi 3 layer dari OSI model itu diringkas menjadi 1 lapisan layer yang lebih luas. Pokoknya diringkas lah nih, kayak application, presentation, session diringkas jadi application di sini. Dan juga data link dan physical disingkat di sini jadi link. Gitu. Langsung kita lanjut. Yang pertama ada application layer. Melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokolnya HTTP, FTP, SMTP, dan lainnya. Di sini ada proses komunikasi ke HTTP. Jadi user. Nah, user ini adalah kita yang membuka browser gitu, URL. Kita search di browser, misalnya nge-search YouTube gitu, http://www.youtube.com. Langsung kita enter, nanti browser bakal nge-translate link yang tadi kita search gitu. Langsung HTTP request ke web server. Web server langsung mencari datanya. Setelah web server mencari data, langsung HTTP merespon. Terus rendering ke browsernya. Setelah rendering langsung muncul webnya di layar gitu. Contohnya kayak gini sih. Kita langsung coba contohin. Kita search YouTube. Kita enter. Nah, langsung muncul. Contohnya gitu. Tadi itu loading proses dulu. Setelah diproses HTTP request, langsung rendering dan langsung muncul tampilan webnya. Nah, setelah application layer ada transport layer. Mengatur pengiriman dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya TCP dan UDP. TCP, Transmission Control Protocol. TCP menggunakan koneksi. Data dikirim secara berurutan. Mencegah kemacetan data serta mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Kekurangannya, terdapat banyak komunikasi 2 arah antara kedua pihak sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau UDP, user datagram protokol, tidak berbasis koneksi, menggunakan tanda pengenal atau nomor urut. Tidak mengoreksi kesalahan pengiriman dan tidak peduli jika paket hilang. Kelebihannya, UDP dapat mengirimkan data jauh lebih cepat dibanding TCP. Langsung lanjut ke layer yang ketiga, network layer. Network layer atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengkoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan 2 fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur.
Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringannya. Lanjut lagi ke layer yang keempat, data link dan fisikal. Kenapa data link dan fisikal disatukan? Karena data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada fisikal gitu. Jadi satu gitulah. Langsung salah satu fitur pada data link layer ialah FCS, Frame Check Sequence, yaitu error detection mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. MAC address itu pengalamatan yang lebih rinci. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Selanjutnya ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Nah, jadi yang pertama ini encapsulation namanya. Pada komputer penerima terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, jadi yang ini disebut decapsulation. Langsung kita lanjut lagi. Nah, proses dari pengirim. Awalnya pengirim langsung ketika dikirim memecah data menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Juga disebut proses pembungkusan paket data. Disebut encapsulation. Setelah itu langsung dikirim ke komputer yang penerima. Setelah diterima terjadi proses sebaliknya. Proses membuka bungkusan lalu menggabungkan pecahan paket data menjadi satu paket data yang utuh. Itu encapsulation dan decapsulation. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.